Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik. Hai kakak, Selamat hari Minggu. selamat hari Minggu kak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke deh. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita mau kembali beribadah. Adik-adik, apakah adik-adik sudah siap beribadah hari ini? Apakah adik-adik sudah duduk yang rapi? Baiklah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita angkat lagu pujian dari Efesus 6 ayat 1 dan anak sekolah minggu. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, tadi kita sudah angkat satu pujian kita, sekarang saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan terima kasih Bapa untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami saat ini dapat beribadah untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sertai dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat lagu kita yang kedua dari buku yang di sekolah minggu nomor 10, Lojani Dainang. Kita nyanyi adik-adik. Barga
kita sudah membawakan 2 pujian pada ibadah ini. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan dalam ibadah ini. Sebelum kita baca firman Tuhannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, ambil sikap berdoa yang benar, lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan sehingga kami masih beroleh kesehatan pada saat ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang dengar-dengaran, agar kami bisa mendengarkan dengan baik firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu dan dapat kami renungkan, dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 7. Jadi hanya 1 ayat ya. Yang sudah bisa baca, boleh kita buka Alkitabnya. Amsal 17 ayat 6. Sudah ketemu? Oke, karena 1 ayat aja kita baca bersama-sama dengan nyaring ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita. Hanya 1 ayat ya. Adik-adik tahu nggak? Ada loh istilah dalam orang Batak, anak kokido hamoraon biau. Yang kalau di bahasa Indonesia kan, anak itu adalah kekayaan bagi orang tua. Kenapa dibilang kekayaan? Karena anak itu merupakan harta yang tidak terhingga bagi orang tua. Oleh karena itu, setiap orang tua selalu berusaha menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dari anaknya mulai lahir sampai anak-anaknya dewasa. Supaya apa orang tua melakukan itu? Supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang pintar, hebat, sukses, berhasil, dan supaya anaknya itu mempunyai masa depan yang baik serta menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Setiap orang tua juga ingin memiliki anak-anak yang dapat membanggakan mereka. Kalau anak-anaknya misalnya bisa membanggakan orang tuanya, tentu orang tuanya senang, bahagia. Anak-anak yang seperti apa ya yang membahagiakan orang tuanya? Yaitu anak-anak yang berprestasi. Berprestasi maksudnya bisa juara di sekolah, atau juara dalam lomba mewarnai, atau juara dalam menyanyi, juara dalam lomba puisi, juara dalam lomba di sekolah minggu, dan masih banyak lagi. Juga anak-anak yang misalnya nih yang dengar-dengaran, kalau orang tuanya ngasih tahu langsung dilakukan. Terus kalau dikasih tahu mau mendengarkan dengan baik. Nah, itu semua adalah hal-hal yang bisa membanggakan dan membuat orang tua senang dan bahagia. Inilah yang dimaksud di dalam Amsal
17 tadi. Mahkota orang tua adalah anaknya. Mahkota itu adalah simbol kemenangan. Kalau adik-adik selalu melakukan hal-hal yang baik, berprestasi di sekolah, itu adalah suatu kemenangan dan kebanggaan bagi orang tua. Karena orang tua merasa mampu dan sudah mendidik adik-adik dengan baik, dan itu terbukti dari sikap dan perilaku adik-adik. Misalnya nih, kalau adik-adik pintar mewarnai atau juara mewarnai, tentu orang yang melihat hasil karya adik-adik, hasil mewarnai adik-adik, akan mempertanyakan, wah bagus ya hasil mewarnainya. Ini anaknya siapa ya? Yang mana ya orang tuanya? Nah, tentu mendengar hal itu, orang tua kalian pasti akan senang. Orang tua kita akan bangga. Atau misalnya nih, kalau adik-adik yang suka berbagi atau suka menolong, tentu orang yang melihat kebaikan yang adik-adik lakukan akan bertanya, wah yang mana ya orang tuanya si adik ini, kok baik banget. Nah, mendengar hal itu, orang tua kita pasti akan bangga dan senang. Ada nggak dari adik-adik yang mau membanggakan orang tuanya? Tentu semua adik-adik mau orang tuanya senang, bahagia, bangga terhadap adik-adik. Nah, bila adik-adik ingin membanggakan orang tua kalian, adik-adik harus menjadi anak-anak terang, anak-anak yang hebat. Dengan cara bagaimana? Yaitu adik-adik harus selalu mendengarkan nasihat orang tua dan melakukan apa yang diperintah orang tua. Kedua, menolong atau membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Karena pekerjaan rumah itu kan banyak dan adik-adik bisa membantu apa yang bisa adik-adik lakukan. Itu juga membahagiakan orang tua dan membanggakan. Wah, hebat ya, anakku sudah bisa nyuci piring misalnya. Wah, hebat ya, anakku sudah pinter nyapunya bersih. Nah, itu juga sudah meringankan tugas orang tua. Terus apa lagi? Adik-adik bisa belajar dengan rajin, melakukan tugas-tugasnya, menyelesaikannya sendiri tanpa orang tua harus panggil-panggil atau suruh, tapi harus dari diri kita sendiri. Wah, aku ada tugas nih hari ini, supaya mamaku senang, aku mau mengerjakannya. Nanti kalau sudah selesai, aku mau tunjukkan sama mama supaya mama cek benar nggak semuanya gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu membanggakan orang tua dan membuat orang tua kita bahagia. Nah, itu adik-adik bisa lakukan ya, supaya orang tua adik-adik bahagia dan senang dan bangga terhadap adik-adik sekalian. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik sekalian untuk melakukan hukum Taurat yang kelima. Adik-adik, ada yang ingat nggak apa isi dari hukum Taurat yang kelima? Ayo, coba diingat-ingat dulu. Nah, hukum Taurat yang kelima itu adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Apa sih maksudnya? Apabila adik-adik sikapnya dan perilakunya selalu menyenangkan hati orang tua, tentu orang tua kita akan panjang umurnya. Karena mereka dalam kesehariannya selalu bahagia. Ya kan? Misalnya nih adik-adik bangun tidur sudah langsung beresin tempat tidurnya. Terus adik-adik tahu kapan waktu main gamenya, kapan waktu berhenti. Atau misalnya adik-adik gak harus bolak-balik dipanggilin untuk mandi. Nah itu akan membahagiakan orang tua. Dengan orang tua bahagia, senang, otomatis umurnya akan panjang karena mereka tidak stres. Tapi apabila nih adik-adik nakal atau misalnya nih tidak dengar-dengaran, setiap ada tugas tidak pernah dikerjakan, terus selalu lupa waktu kalau main game, untuk mandi juga harus berulang-ulang kali orang tuanya panggil. Nah sifat seperti itu membuat orang tua senang atau sedih? Tentu membuat orang tua sedih, stres, teriak-teriak di rumah. Nah akhirnya bagaimana? Nanti karena stres, sedih, otomatis orang tua jadi banyak pikiran. Nah itu bisa membuat umur orang tua kita menjadi pendek. Nah untuk itu adik-adik harus selalu berusaha membuat orang tua kita selalu bahagia, selalu senang, supaya orang tua kita itu umurnya panjang. Adik-adik tentu sedih kan kalau orang tuanya malu atau sedih melihat perilaku kita, melihat tingkah laku kita. Kira-kira adik-adik tahu nggak sifat-sifat atau perilaku yang bagaimana yang membuat orang tua kita sedih? Ayo coba kita pikir-pikir. Ya, siapa nih adik-adik yang suka membantah orang tua? Itu harus dirubah ya. Kita harus merubah diri kita menjadi anak yang taat. Apalagi nih yang bikin orang tua sedih? Siapa adik-adik yang suka marah-marah atau yang gampang bilang, "Ah, mama ini cerewet." Kalau dikasih tahu sudah dibilang tunggu gitu. Boleh nggak kita bentak-bentak orang tua? Nah hal seperti itu adik-adik harus rubah ya. Kita harus merubah diri kita, merubah perilaku kita untuk menjadi anak-anak yang ramah. Atau juga siapa nih adik-adik yang suka malas belajar? Itu juga harus kita rubah ya. Karena kalau misalnya nih adik-adik rajin belajar, tentu adik-adik menjadi pintar. Adik-adik juga pasti bangga kan dan senang pada diri sendiri. Wah, aku hebat. Wah, aku dapat nilai 100. Tentu kita bangga. Nah, untuk itu adik-adik harus selalu berusaha menjadi anak-anak terang ya. Kalau misalnya nih kita digoda iblis, kita harus lawan. Wah, aku mau jadi anak terang, aku mau jadi anak Tuhan, aku mau menjadi anak yang hebat. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita supaya kita selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan orang tua kita.
Adik-adik juga harus memanfaatkan waktu yang ada. Karena pada masa anak-anak lah, adik-adik itu diproses menjadi anak-anak yang hebat. Misalnya nih, kalau sejak dari kecil adik-adik sudah diajarkan dan sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, atau misalnya dari kecil kalian sudah terbiasa membereskan mainan selesai main, dari kecil sudah terbiasa selesai makan langsung cuci piringnya, dari kecil sudah terbiasa bangun tidur langsung membereskan tempat tidur. Nanti pada saat dewasa, adik-adik akan selalu seperti itu. Dan hal itu menyenangkan orang tua dan membuat orang tua bahagia, orang tua bangga, dan juga meringankan pekerjaan orang tua kita. Untuk itu, jika adik-adik sekolah minggu ada yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, nah kakak kasih jempol. Hal itu harus dipertahankan dan kalau boleh ditingkatkan lagi. Tapi kalau adik-adik yang misalnya masih suka marah-marah atau masih malas-malas kerjain tugas sekolahnya, ayo harus berusaha merubah diri menjadi anak yang membanggakan orang tua, menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua. Kakak akan memberikan satu video yang akan kita tonton bersama. Nanti kita perhatikan ada apa ya dalam video tersebut. Oke, kita tonton dulu ya. Kita simak dengan baik-baik ya, apa isi dari cerita tersebut. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pak. Ya sudah. Ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana? Jadi repot kan? Tahu nggak? Kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb. Taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama Mama dan Papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pak. Yup. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hop. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun.
Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Oke, kita sudah menyaksikan atau menonton video tadi. Kira-kira dari situ apa yang kita dapat? Itu yang bernama Kaleb, dia mengotori lantai. Dia merasa bersalah nggak? Merasa bersalah. Terus setelah dinasihati oleh papanya, akhirnya mereka membersihkan lantai rumahnya bersama-sama supaya mamanya senang. Karena tadi mamanya sudah capek ngelantai rumahnya itu. Terus apa lagi? Yang kedua tadi, pada saat si Kaleb sudah selesai bermain, awalnya Kaleb tidak mau merapikan mainannya karena dia merasa capek, malas, mau dia tinggalkan. Tapi setelah dia pikir-pikir lagi, dia ingat-ingat lagi, wah nanti kalau aku tinggal, apa ya yang terjadi? Nanti bisa ada orang jatuh. Nah, karena hal itu, karena dia kasihan, dia sayang sama orang-orang yang di rumah, akhirnya dengan semangat dan dengan senang hati, dia merapikan mainannya sampai bersih dan rapi. Nah, melihat hal itu, mamanya senang dan bangga. Untuk itu, adik-adik di rumah juga harus mencontoh hal yang tadi ya, yaitu mau merapikan mainannya. Terus kalau misalnya nih kita melakukan suatu kesalahan, atau misalnya nih ada air minum yang tumpah di lantai atau di meja, adik-adik harus punya inisiatif untuk membersihkannya, melapnya. Karena kalau misalnya nih jatuh di lantai, nah nanti ada orang yang lewat, bisa bahaya kan, bisa terpleset. Untuk itu kita adik-adik harus berusaha menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang membanggakan orang tua. Oke, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita menyanyikan lagu Hukum Taurat yang kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti
semua nasihat, tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Oke, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa semoga Tuhan menguatkan kita. Adik-adik, ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan barusan. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami, membimbing kami di dalam berperilaku setiap hari, sehingga kami di dalam berperilaku, di dalam bersikap, boleh selalu menyenangkan hati orang tua kami, boleh selalu membanggakan orang tua kami, sehingga kami layak disebut anak-anak terang, anak-anak yang hebat, dan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, berikan sukacita agar mereka selalu dalam sehat dan sukacita, membimbing kami, anak-anaknya, menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan Yesus, Engkau tahu situasi sekarang masih dalam pandemi. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan yang menguatkan orang-orang yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tuhan yang memberikan pemulihan kepada mereka, agar mereka boleh cepat pulih dan melakukan aktivitasnya kembali dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami adalah orang yang lemah, yang tak luput dari dosa. Tuhan ampunkan segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu nomor 3, menghormati orang tua. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu yang keempat dari Kidung Jemaat nomor 454, yaitu Ya Tuhan Tiap Jam. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Hai adik-adik, masih semangat kan ibadahnya? Mana semangatnya? Iya, masih semangat semua ini. Adik-adik, di sini Kakak Marta mau menyampaikan tugas kita minggu ini. Kira-kira tugas kita mengenai apa ya? Masih ingat kan adik-adik temanya? Apa tadi tema kita yuk? Iya, tema kita tadi tentang jadilah anak yang membanggakan orang tua, terutama Tuhan. Untuk itu adik-adik, kakak mau memberitahukan tugas adik-adik. Khususnya untuk horong 1 dulu ya. Ayo diperhatikan kakaknya, horong 1. Mana ini horong 1? Sudah siap?
Oh, sudah siap ya. Nah, kakak di sini mau memberitahukan tugasnya. Ini kakak sudah ketik tugasnya ya. Di sini ada tertulis nomor, sikap, atau perilaku anak yang membanggakan. Lalu di sebelahnya ada sudah dan ada belum. Perhatikan ya adik-adik. Di sini ada 8 pertanyaan yang sudah kakak siapkan. Adik-adik tinggal menjawab. Apakah pertanyaan ini adik-adik sudah lakukan atau belum? Contohnya nomor 1. Berterima kasih saat menerima sesuatu. Ayo adik-adik berterima kasih enggak saat menerima sesuatu? Kalau sudah berterima kasih, adik-adik tulis di sini, sudah. Kalau belum mengucapkan terima kasih, adik-adik tulis di kolomnya, belum. Ya, jangan bohong. Tulis dengan jujur apa yang sudah dilakukan dan yang belum. Contohnya yang kedua lagi, meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Adik-adik minta maaf enggak kalau berbuat salah? Kalau minta maaf, di kolomnya ini tulis sudah. Kalau belum, tulis belum ya. Kira-kira sudah paham enggak adik-adik orang satu? Sudah kakak. Oke. Untuk selanjutnya, horong 2 dan 3. Untuk selanjutnya horong 2 dan 3, pertanyaannya yang berbeda. Tapi bentuknya sama. Di sini juga kakak sudah siapkan 8 pertanyaan untuk adik-adik yang horong 2 dan horong 3. Sama seperti tadi. Nomor, situasi yang terjadi di sekitar anak. Sikap atau perilaku anak yang membanggakan. Contohnya seperti ini adik-adik. Perhatikan ya. Orang tuamu sedang repot membersihkan rumah. Bagaimana sikap adik-adik sebagai anak yang membanggakan kalau melihat orang tuanya sedang repot di rumah? Sifat adik-adik yang membanggakan seperti ini. Membantu atau menolong orang tuanya. Ditulis yang benar ya. Yang jujur. Yang kedua contohnya, temanmu mendapat nilai yang lebih bagus darimu. Sikap adik-adik seperti apa kalau teman kita mendapatkan nilai yang lebih bagus dari kita? Apakah kita mengucapkan selamat? Atau kita malah sakit hati? Kalau sikap orang yang membanggakan itu seperti apa? Pasti adik-adik sudah bisa kan menjawabnya? Oke adik-adik, paham kan tentang tugasnya minggu ini? 8 pertanyaan dijawab dengan jujur ya. Nanti ini kertasnya disediakan kakak di Sopomed atau soft filenya nanti akan dikirim di grup Faren ya. Bisa di print di rumah. Jadi kalau udah selesai dikerjakan, dikirim kembali di grup Faren. Masih ingat kan? Hari Rabu jam 9 terakhir ya. Ingat ya, hari Rabu jam 9 malam. Paham sudah semua ya adik-adik? Selamat mengerjakan. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu yang terakhir. Yang semangat ya adik-adik. Judulnya, Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Semua bangkit berdiri. Ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia
kapten atau orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Hulk Superman, ada Captain Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Adik-adik, tadi kita sudah membawakan 5 pujian dalam ibadah ini. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah tahu kreativitas yang akan kita lakukan dalam minggu ini. Untuk itu saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik, ayo ambil sikap berdoa. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Adik-adik, pesan kakak, jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua, yaitu dan adik-adik juga harus selalu ingat hukum Taurat yang kelima. Kembali kakak-kakak sekolah minggu tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik dan kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dan jangan lupa satu lagi, yaitu kita harus selalu memakai masker. Sampai jumpa adik-adik. Dadah!